Assalamualaikum, halo dulur-dulurku, jumpa lagi ya di channelnya Aku Cah Deso. Dan saya berharap dulur-dulur tidak bosan-bosannya untuk melihat video-video dari kami. Nah, sekarang saya sedang berada di mana coba? Nah, di belakang saya ini ada kapal-kapal besar ya dulur-dulur. Betul sekali, saya sedang berada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan dari Kerajaan Pajajaran ya. Jadi Kerajaan Pajajaran ini berada di Kabupaten Bogor. Meskipun sekarang Kerajaan Pajajaran sudah tidak berjaya karena ini merupakan kerajaan pada zaman dahulu, akan tetapi daerah-daerah di sini merupakan cikal bakal dari Jakarta. Nah, ada apa saja di Pelabuhan Sunda Kelapa ini? Mari kita lihat bersama-sama yuk. Oh iya dulur-dulur, bagaimana lebarannya? Semoga bisa menambah kebahagiaan dulur-dulur ya, karena 2 tahun sudah tidak bisa berkunjung. Nah, tahun ini bisa berkunjung ke sanak saudara, semoga bisa menambah kebahagiaan dulur-dulur semua. Nah, ini dia, kita sudah di depan kapal pinisi atau kapal kayu pinisi ya. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya, ini merupakan kapal pinisi dengan gaya Bugis. Atau kalau dulur-dulur punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar ya dulur-dulur. Ini merupakan perpaduan atau campuran gaya Bugis dan Madura. Ini merupakan kapal kayu ya dulur-dulur, kapal kayu pinisi, dan memang perawatannya untuk kapal kayu ini biasanya itu lebih mahal. Makanya di sebelah kanan kita atau di depan kita ini ada kapal jenis pinisi yang terbuat dari besi. Nah, kalau dari besi ini jelas ya, ini lebih awet, kemudian mungkin perawatannya juga sedikit lebih murah dibandingkan dengan kayu. Nah, Aku Cah Deso berharap kapal pinisi yang tradisional seperti ini masih bisa dilestarikan dan masih bisa digunakan untuk mengarungi samudra di Indonesia, mengantarkan barang-barang dagangan ke seluruh Indonesia. Karena memang yang berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa ini adalah rata-rata kapal pinisi dagang dulur-dulur. Nah dulur-dulur, selain kita bisa melihat keindahan kayu-kayu perahu pinisi seperti ini, kita bisa juga menyewa sampan untuk mengelilingi pelabuhan ini. Akan tetapi yang saya lihat karena memang ini suasananya masih lebaran, jadi aktivitasnya itu masih sepi, seperti bongkar muat barang-barang dagangan ke perahu ini juga sepi. Jadi kalau hari-hari biasa ini sangat ramai sekali. Selain itu kita juga bisa berfoto dengan latar belakang perahu-perahu yang kuno. Menurut saya zaman dulu seperti ini tuh sangat menarik. Kemudian jika kita beruntung dan diberi izin oleh pemilik kapal, kita bisa naik kapal ini ya, hanya sekedar melihat-lihat perahunya atau kapalnya seperti apa. Dan ada juga keuntungan kita jika kita bisa berwisata ke sini, itu bisa melihat matahari terbenam seperti itu dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur beberapa peti kemas yang berisi mungkin dagangan-dagangan yang belum dibongkar muat untuk dimasukkan ke dalam kapal karena memang suasananya masih lebaran. Mungkin Senin ya baru aktifnya. Keren banget nih. Nggak tahu boleh apa enggak. Hidayah Akbar. Pelan-pelan Pak. Alhamdulillah ya dulur-dulur, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, kita diberikan izin dan alhamdulillah ini suatu keberuntungan karena kita diberikan izin untuk
menaiki kapal Hidayah Akbar. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak namanya siapa? Abdul Maki. Pak Abdul Maki. Ya. Nah, kapal ini memuat apa, Pak? Semen. Kapal ini memuat semen, tujuannya dari Riau. dari Jakarta ke Riau. Riau. Saya pernah ke Riau, Pak. Ke Pekanbaru pernah, ke pernah. Siak pernah. Iya. Iya. Ini berarti berapa kru, Pak, kalau kapal segede ini, Pak? Berapa orang yang membawa kapal ini? 7 orang. Bapak sendiri pemilik kapal ini? Iya, ada itu Haji. Ada Ada ya, iya. Bapak biasanya bersandar di Jakarta berapa hari, Pak? Biasa seminggu. Seminggu. 5 hari berangkat lagi. Ini berangkatnya kapan kapal ini, Pak? Belum datang orang atau lusa atau hari Jumat. Oh, lusa hari Jumat. Biasanya dari Jakarta ke Riau berapa hari, Pak? 3 hari. 3 hari. Iya. 3 hari. Dan ini kapal ini bentuknya pinisi ya, Pak ya, betul ya, Pak? Finish. Kalau badannya ini kayu atau besi, Pak? Kayu ya? Kayu uling. Kayu ulin. Iya. Pak, kalau yang saya lihat di depan tadi kan ada pinisi yang dari besi. Kalau ini kan dari kayu ya, Pak. Biasanya perawatannya lebih susah yang kayu atau besi, Pak? Iya, Susah yang kayu ya, Pak ya. Nggih. Ya, Pak. Pak, terima kasih ya, Pak ya. Semoga Bapak sehat sampai Riau dengan selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah diizinkan di sini. Saya dari Solo, Pak. Iya, saya dari Solo. Oh, dari Solo. Iya, dari Solo. Iya. Tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, main. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Izin lihat-lihat. Iya. Nah, dulur-dulur, betul-betul beruntung ya kita diberi kesempatan untuk naik di kapal ini, bisa berbincang sebentar. Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kapal Hidayah Akbar ini memuat semen ya, memuat semen yang akan dikirim ke Riau. Jadi kapal ini merupakan dari Riau ke Jakarta untuk membeli semen, kemudian semen ini akan dikirim ke Riau kembali dan jarak tempuhnya adalah 3 hari. Alhamdulillah ya. Kemudian di sebelah kiri kita, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, adalah sampan-sampan nelayan yang bisa kita sewa jika kita pengen berkeliling di Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Nah, dulur-dulur, biasanya di dalam kapal ini tuh lengkap ya. Ada tempat tidur, ada dapur untuk memasak dari ABK atau kru-kru kapal seperti itu. Saya bisa cerita seperti ini karena saya pernah menaiki kapal, tapi bukan kapal pinisi, tapi kapal feri atau kapal apa ya jenisnya ya. Kalau dari antar pulau penumpang itu. Kapal feri dari Kota Ternate menuju Kabupaten Sanana yang itu jarak tempuhnya 18 jam. Jadi suasana di tengah laut, biasanya di tengah perjalanan itu sudah tidak ada sinyal lagi, sinyal telepon tidak ada. Tapi tidak usah khawatir karena di dalam kapal itu biasanya menjual aneka makanan karena di dalam kapal itu juga ada kantinnya. Tapi kalau untuk kapal dagang seperti ini biasanya ya yang memasak itu adalah kru-kru sendiri karena tidak ada penumpang seperti itu, dulur-dulur. Nah, dulur-dulur, kalau ke Jakarta itu sempatkanlah untuk berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Masuknya itu gratis, kita hanya membayar parkir ya, parkir motor. Kalau motor 3.000, kalau mobil mungkin 5.000. Kita sudah bisa berkeliling di pelabuhan ini, kemudian kita bisa melihat keindahan-keindahan dari kapal-kapal pinisi ini, kapal-kapal tradisional yang saya sebutkan, karena memang ini menurut saya mungkin kalau tidak dilestarikan ya mungkin akan tergantikan oleh kapal-kapal pinisi dari besi. Kemudian semoga saja kapal-kapal yang ada di sini karena nama-namanya sangat bagus ya. Ada Hidayah Akbar, ada Sentosa, ada Bahagia apa ini. Semoga bisa sampai ke tempat tujuannya dengan selamat karena
kapal-kapal seperti ini sangat berjasa ya dulur-dulur ke pulau-pulau Pulau Riau atau Pulau Sumatera, Pulau Papua, itu mengantarkan dagangan-dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dulur-dulur, kita harus berbangga ya menjadi Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia ini sangat kaya sekali, sangat kaya akan sejarah, budaya, sumber daya alam, semuanya itu sangat kaya. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Dan bayangkan saja di Pelabuhan Sunda Kelapa yang segede ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Artinya sejak zaman itulah nenek moyang kita yang dikenal sebagai seorang pelaut itu sudah memanfaatkan atau sudah mengarungi lautan Indonesia ini dengan menggunakan kapal-kapal pinisi. Karena kapal pinisi ini merupakan kapal yang identik dengan Indonesia, seperti itu. Kapal yang terbuat dari kayu ulin. Jadi memang kayu ulin ini adalah kayu yang kuat, yang tahan dengan air, tahan dengan cuaca, seperti itu. Inilah kemegahan dari kapal-kapal pinisi. Juga ada layarnya loh dulur-dulur. Jadi ketika di tengah laut mungkin layar-layar ini akan dikembangkan, seperti itu. Nah, perbedaan dari kapal yang sudah muat atau belum itu dari ini ya, dari apa ini ya, dari mengapungnya. Kalau yang sudah ada muatannya itu lebih ke bawah, lebih ke dalam. Kalau yang belum ada muatannya itu tinggi seperti yang di sana tuh, itu belum ada muatannya. Kalau yang kita naik ini sudah ada muatannya semen, tinggal berangkatnya mungkin besok atau lusa, seperti itu. Ya, harapan saya itu atau aku Cahdeso itu sangat suka dengan hal-hal yang tradisional seperti ini, yang sangat zaman dulu. Dan sekali lagi harapannya semoga kapal-kapal ini ada terus, tidak dikalahkan dengan kapal-kapal yang terbuat dari besi. Karena kapal-kapal pinisi ini yang terbuat dari kayu itu mungkin jarang sekali terlihat, atau mungkin sudah berkurang jumlahnya dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Nah, dulur-dulur, harapan saya, ajaklah anak-anak dulur-dulur semua yang sudah punya anak-anak atau yang punya pasangan, ajaklah ke Sunda Kelapa ini, menikmati kemegahan dari Sunda Kelapa, kemegahan dari kapal-kapal pinisi yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu ya dulur-dulur. Dulu di depan kita ini adalah sampan ya, sampan dari kapal pinisi ini. Nah, sampan ini yang saya tahu, mungkin dulur-dulur juga ada yang lebih tahu kegunaan dari sampan ini. Kalau yang saya tahu itu dapat digunakan untuk mobilitas dari kru kapal jika kapal pinisi ini tidak bisa bersandar ke pelabuhan. Jadi bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, bisa digunakan untuk mobilitas ke pelabuhan-pelabuhan, karena kapal ini memang sangat besar, seperti itu ya dulur-dulur. Atau jika dulur-dulur ada yang tahu fungsi dari sampan kecil ini, bisa ditulis di kolom komentar ya dulur-dulur. Matur nuwun ya dulur-dulur sudah mengikuti aku Cahdeso. Dari awal tadi kita melihat-lihat kapal kayu pinisi yang luar biasa megahnya. Menurut aku Cahdeso pribadi ini pengalaman yang sangat luar biasa, karena bisa melihat secara langsung kapal-kapal dagang pinisi yang sangat besar, sangat kokoh, yang terbuat dari kayu ulin, yang sangat berjasa untuk mengantarkan barang-barang dari satu pulau ke pulau lain. Tadi kita juga sudah berkesempatan diberikan izin oleh kru kapal untuk bisa naik ke kapal kayu pinisinya.
dan kemudian kita juga mewawancarai sedikit jika kapalnya ini mengangkut semen yang akan dikirim dari Jakarta ke Riau. Riau itu Pulau Sumatera ya dulur-dulur. Nah, cukup sekian ya dulur-dulur video-video dari Aku Cah Ndeso, dan saya berharap jika dulur-dulur itu berkunjung atau singgah ke ibu kota Jakarta, jangan hanya ada di kotanya saja, tapi mampirlah ke pesisir-pesisir di ibu kota Jakarta. Ini juga tidak kalah luar biasa cantik dan uniknya. Menurut pribadi saya, pribadi Aku Cah Ndeso, ini sangat luar biasa indahnya. Kemudian kita memiliki banyak pengalaman banyak di sini, melihat aktivitas dari kru-kru kapal dan lain sebagainya. Atau sebenarnya kita itu lebih menarik lagi jika di hari biasa di mana ada aktivitas bongkar muat seperti itu. Tapi karena ini suasana lebaran ya, jadi kita harus memakluminya. Mungkin di lain waktu kita bisa berkunjung ke sini lagi, bisa memvideokan aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Terima kasih ya dulur-dulur. Semoga dulur-dulur semua itu selalu dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung di channelnya Aku Cah Ndeso, salam kenal, salam santun, dan rahayu dari Aku Cah Ndeso. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.